Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya kemarin rasanya belum sempat ya menjelaskan jenis-jenis soal gitu ya. Jenis-jenis soal dari tes English Core ini. Jadi di file sebelum yang saya sudah share di grup WhatsApp kita, itu ada file yang covernya seperti ini ya, yang warna hijau, English Core Core Skill Test Guide. Jadi di sini ada jenis-jenis tesnya dan juga ada contoh soalnya, teman-teman. Jadi ini saya mau coba jelaskan dulu ke teman-teman untuk soalnya itu seperti apa dan mungkin ada beberapa tipsnya juga gitu ya. Ini yang kemarin sudah sempat saya jelaskan ke teman-teman gitu ya. Dan ini sebentar. Ini untuk jenis-jenis tesnya gitu ya. Katanya English Core Test test your knowledge of English grammar and vocabulary as well as your reading and listening skills. Jadi ada tesnya itu soal grammar, vocabulary, reading, dan juga ada listeningnya. The test mainly uses multiple choice questions with three possible answers. Jadi kebanyakan soalnya ini tuh multiple choice ya, dengan ada tiga jenis, tiga kemungkinan jawaban. Jadi nanti ada pilihan A, B, dan C gitu ya. Questions are on topics that can be from daily life, like going to the supermarket or from the workplace, such as conversations and you may have in the office. Jadi ya topik pertanyaannya itu beragam, mulai dari kehidupan sehari-hari gitu ya, seperti ke supermarket atau saat di tempat kerja, seperti percakapan kalian yang mungkin terjadi di kantor. If you answer enough questions correctly in the grammar and vocabulary parts, you will see the listening and reading parts of the assessment. Nah, ini kalau kalian menjawab pertanyaan di bagian grammar dan vocabulary-nya itu sudah cukup ya nilainya, baru nanti bisa dilanjutkan ke listening and reading part-nya. Tapi, nah ya, ini nih saya jelaskan. Jadi part pertama itu nanti jenis soalnya adalah grammar and vocabulary. Itu nanti ada 48 pertanyaan. Ada dua jenis pertanyaan. Ada yang multiple choice ya, pilihan ganda. Dan juga ada gap filling. Jadi mengisi titik-titik yang kosong. Tapi titik-titik yang kosong ini juga ada pilihan gandanya. Nanti ya kita lihat jenis soalnya. Nah, kemudian nanti setelah menyelesaikan grammar and vocabulary, nanti muncul grammar score-nya. Langsung secara otomatis grammar score-nya akan keluar. Kemudian, if your grammar and vocabulary scores are too low, your test will end early. You will get a score, but you will not be able to get a certificate. Jadi, kalau nilai grammar dan vocabnya ini terlalu rendah, biasanya tes kamu itu akan berakhir lebih awal karena kamu tidak akan mendapatkan skor. Kamu akan tetap dapat skor gitu ya maksudnya, tapi kamu tidak bisa dapat sertifikat. Jadi ya ini biasanya jangan sembarangan mengisi ini terutama kalau sudah pakai kode ya. Jadi kalau misalnya grammarnya, vocabnya itu salah semua gitu ya. Jadi atau dari 48 pertanyaan ini hanya dua soal yang benar atau tiga soal yang benar yang rasanya nggak mungkin ya itu nanti secara otomatis tidak bisa lanjut ke part-part yang selanjutnya. Tapi ini jarang terjadi ya, nggak mungkin kecuali kalian mencoba menyalahkan semua soalnya gitu. Pada saat kalau menggunakan kode. Yang kedua, itu ada nanti muncul part reading, reading dan listening. Part reading itu nanti ada 12 pertanyaan, jenisnya ada multiple choice, pilihan ganda, ada gap filling, mengisi titik-titik yang kosong. Nah, kemudian ada sentence rearrangement, jadi ada menyusun kalimat-kalimat. Nah, ini nanti saya coba jelaskan ya. Kemudian choose the title, read and answer the questions. Terus ada juga memilih judul yang tepat untuk paragraf tersebut gitu ya, untuk essay singkat tersebut. Dan juga ada yang read and answer the question, sekedar membaca soalnya, kemudian nanti jawab pertanyaannya. Nah, untuk part 3 itu listening ada 12 pertanyaan. Ada multiple choice, ada pilihan ganda, ada listen and answer the questions. Ada yang dengarkan dan jawab pertanyaannya. Ya gitu lah, ternyata gitu semua kalau listening 12 pertanyaan ini. Nanti reading score dan listening score ini di total dan muncullah skor kalian. Nah, ini yang saya mau coba jelaskan supaya teman-teman juga nggak kaget ya tentang
tesnya ini, tes yang pertama grammar and vocabulary question. Ini nanti muncul tentang directions-nya. Kemudian yang pertama itu complete the text. Choose the correct word to fill the gap. Select the correct answers from the three options. Jadi seperti ini contohnya ya. As safety talk misalnya. I am pleased to introduce you to the chair of the safety committee. She has titik-titik this position for 10 years. So, she has great experience in this area. Nah, ini dipilih. Apakah she has considered, she has held, atau she has maintained. Jadi kira-kira yang paling gitu ya. eh, Cocok artinya itu menggunakan considered, held, atau maintain. Ini kan bisa dilihat dari artinya kan. I'm pleased to introduce you to the chair of the safety committee. Saya sangat senang nih, saya mau memperkenalkan kamu kepada kepala bagian ini ya, apa safety committee. Katanya dia telah titik-titik posisi ini selama 10 tahun. Nah, kira-kira yang paling cocok itu yang mana? Dia telah considered, ya, dia telah held atau dia telah maintained this position for 10 years. So she has great experience in this area. Ini kan bisa dilihat nih. Dia bilang she has great experience. Dia sudah punya banyak pengalaman. Nah, artinya yang lebih cocok held. Dia telah berada di posisi ini. Ya, dia sudah memegang posisi ini selama 10 tahun. Nggak mungkin kan consider mempertimbangkan tidak juga nggak mungkin juga maintain karena maintain itu kan lebih kepada menjaga sesuatu yang berhubungan dengan teknis gitu ya bukan soal posisi ya yang paling tepat gitu ya vocabulary-nya itu health jadi perhatikan betul-betul kalau di bagian seperti ini biasanya itu ada ini nih yang tadi saya bilang ada clue-nya gitu ya. Dia bilang seperti ini. She has great experience in this area. Ya, dia punya uh, banyak gitu ya, banyak pengalaman di area ini. Berarti kan itu sebenarnya trik itu sebenarnya itu clue-nya gitu ya untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kemudian nanti ada juga complete the conversations. Choose the correct word to fill the gap in the conversation. Select the correct answer from the three options. Jadi, ya tinggal dipilih gitu ya beberapa kata ya untuk mengisi titik-titiknya kemudian pilih dari pilihan gandanya. Nah, ini yang soalnya lebih mengarah kepada grammar. Jadi kalau teman-teman masih ingat pada saat perkuliahan English for International Communication 1, 2, 3, dan 4 gitu ya, ini ada beberapa soal-soal grammar yang sederhana gitu ya, yang standar. Jadi ini ada katanya you titik-titik. Oh ini percakapan ya antara dua orang. Orang pertamanya bilang, What can I do? I lost my ID card. Apa yang harus saya lakukan? Saya kehilangan ID card saya. Terus harusnya orangnya jawab apa? You titik-titik need to call the security desk to the report that it's missing. Kamu titik-titik need to call uh, uh, perlu gitu ya untuk menelpon security desk, meja security gitu ya, untuk melaporkan bahwa itu udah hilang. Nah, kalau dari auxiliary ya, kalau masih ingat materi auxiliary itu di English for International yang 1 ya, saya kalau nggak salah. Itu kan kita belajar tuh ada auxiliary should, might, have, can, would gitu ya nih gitu, segala macamnya itu. Nah, ini yang mana nih yang paling cocok? Ya, kami nggak mungkin should, nggak mungkin have. Gitu ya, jadi makanya jawabannya yang might. You might need, kamu mungkin perlu nelfon ya, nelfon security desk ke meja security gitu ya untuk melaporkan bahwa ID card kamu hilang. Oke. Kemudian ada part yang kedua, reading questions. Soalnya ini katanya in the reading part of the test, there are four possible types of question. Jadi kemungkinan ada 4 jenis tesnya. You will only see two of these types depending on your level. Nah itu kamu akan lihat dua jenis uh, soal gitu ya, tergantung dengan levelnya. Types 1 and 2 at lower levels, 2 and 3 at mid levels, and 3 and 4 at high levels. Sebenarnya dari jawaban kalian yang sebelum-sebelumnya, aplikasi ini tuh pintar gitu.
oh ternyata anak ini sepertinya bisa nih gitu ya mencapai skor yang tinggi. Maka dia akan kasih jenis tes yang seperti ini. Makanya sebenarnya antar satu dengan yang lain ya, teman-teman itu nanti jenis soalnya beda-beda. Jadi bukan hanya soalnya yang berbeda, jenis soalnya pun juga dibedakan sama aplikasinya. Jadi yang pertama katanya complete the text. Ada jenis soal complete text. Choose the correct words to fill the gap. Jadi disuruh pilih kata-kata yang sesuai untuk mengisi gap yang kosong ini ya. Select the correct answer from the three options. Ini contohnya nih. Katanya ini judul ya, judul teksnya ini shopping at the market. John always like to go to the market on Saturday mornings. It is usually very busy because it sells the best fat fresh food di titik-titik ya. Mudah ya, maksudnya ini tidak sulit. Contohnya ini katanya ceritanya shopping di pasar. Hanya John selalu suka ke pasar gitu ya, pergi ke pasar pada saat Sabtu pagi. It is usually very busy. Biasanya tuh ramai because karena it sells the best fresh food. Dia biasanya di pasar itu gitu ya menjual fresh food yang terbaik. Nah, dia titik-titik. Nah, kira-kira ceritanya ini yang mana yang lebih nyambung dari cerita buat John ini? Apakah he enjoys having dinner there with his friends? Ya nggak nyambung ya sebenarnya masa langsung dinner di supermarket gitu ya. He bring fresh food from the farm to his home. Nah, ini ada clue-nya farm. Ya, masa di farm, di ladang gitu ya. Ini kan lagi sudah di market, di pasar. Nah, makanya lebih cocok he takes the food home, dia bawa makanannya ke rumah gitu yang dia beli di pasar and cooks lunch for his family dan dia masak buat makan siang keluarganya. Karena kan tadi masih fresh food ya. Jadi memang si makanan-makanan yang fresh, jadi barang-barang yang masih fresh yang kita beli di pasar ya berarti kan bahan mentah gitu ya di pasar. Makanya lebih cocok yang takes the food home and cooks lunch for his family. Ya, jadi makanya pilihannya yang C. Kemudian nanti silakan pilih next. Yang kedua, ada jenis yang seperti ini mungkin muncul di teman-teman. Tapi nggak semua teman-teman mungkin akan mendapatkan jenis soal seperti ini. Katanya drag the three pieces of text into the correct order. The top piece is locked in the correct place. Jadi ini ada 4 kalimat ya teman-teman. Nih. Nah, 4 kalimat ini itu tuh acak yang harus kita lakukan itu nyusun ya menyusun kalimat ini agar menjadi satu paragraf yang masuk akal atau nyambung. Nah, kalimat yang pertama ini itu tidak bisa diacak lagi. Yang hanya diacak itu yang nomor 2, 3, dan 4-nya, susunannya. Nah, caranya gimana nanti? Ini kan udah dibilang nih ya, katanya one good things about plastic is that it is strong and lasts a long time. Satu hal baik tentang plastik itu adalah mereka itu strong, kuat, dan berakhir, maksudnya itu tahan lama. Nah, setelah kalimat ini, itu yang mana yang lebih cocok? Apakah that's why it is the perfect material for so many different purpose? The result of this is there will be more plastic than fish in our oceans by 2050. Not all plastics can be recycled, however, and much of it ends up in the sea. Ini itu kan eh, ini itu kan eh, sebenarnya tidak banyak yang harus diganti ya. Jadi yang kalimat yang ke akhir ini, ya, kalimat yang keempat ini yang seharusnya berada di atas di sini, gitu ya. Nih. Jadi si kalimat ini kan yang harusnya berada di nomor ketiga, kan? Sedangkan yang kalimat yang ini yang harusnya berada di nomor keempat. Artinya, nanti kalian silakan klik di sini, ya, diklik, kemudian ditahan. Rata-rata kan semuanya layar touchscreen ya handphonenya. Jadi nanti diklik, ini ditahan, terus ini digeser, ditahan, digeser, dinaikkan ke atas. Nanti ini bisa digeser-geser semua. Jadi di bagian tombol sini gitu ya, bagian tombol-tombolnya ini diklik kemudian ditahan. Mau dipindahkan ke atas, mau dipindahkan ke bawah, itu bisa. Ya, dipindahkannya sesuai susunan yang benar. Karena kita yakin bahwa harusnya yang ini yang pertama, gitu ya, yang ini yang nomor duanya, nggak usah diubah karena rasanya memang sudah cocok.
Setelah yang ini harusnya kalimat yang ini. Nah, sedangkan yang benar kan yang ini yang harusnya yang nomor 3. Dan yang ini yang harusnya yang nomor 4. Ya, untuk susunan apa, kalimatnya di dalam paragraf ini. Maka nanti silakan diklik yang ini, ya, diklik, kemudian nanti naikkan ke atas. Ya, makanya dia bilang drag. Ya, drag the three pieces of text into the correct order. Jadi ditarik gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu jenis soal seperti ini, seperti itu mengerjakannya. Kemudian nanti ada choose the best heading. Nah, kalau yang ini disuruh pilih judul yang terbaik untuk si teks ini. Nih, katanya choose the best title for the text. Nah, soalnya ada di sini ya teman-teman. Karena kan paragrafnya rada panjang ya, nggak langsung ada di bawah. Jangan bingung soalnya di mana, soalnya ada di sini. Ini ya, nanti soal dibaca dulu paragrafnya. Katanya the director of an environmental think tank has pointed to a new study as evidence that social and bla 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 bla. Nah, kira-kira dibaca dari awal sampai akhir, kira-kira judul yang tepat yang mana? Immediate actions against global warming are needed, the role of historic events in economic activity, atau the place of public policy to stop global warming. Ya, jadi baca dulu, kira-kira bisa ditebak gitu ya, yang mana yang paling tepat judulnya. Nah, kemudian untuk eh, selanjutnya, ada juga jenis answer three questions. Read the long text, dibaca dulu teksnya, katanya read the questions and select the correct answer from the three options. You will be asked two more questions about the text. Jadi nanti ada satu paragraf panjang, sedikit panjang ya teman-teman. Kemudian nanti ada eh, pertanyaannya. Nanti di bagian bawah sini ya, di drag aja ke atas. Nah, ini muncul nih. Dari teks tersebut, pertanyaan yang muncul, which options best describe the writer's main point in the text? Jadi yang mana dari pilihan di bawah ini yang mendeskripsikan tentang poin utama yang mau disampaikan oleh si penulis ini di dalam teks ini. Nah, apakah to explain why ivory products are bad, atau to inform the public declining elephant population, atau to persuade people not to buy ivory products. Jadi kira-kira yang mana? Ya. Lanjut soal listening itu yang seperti biasa ya. Listen to the audio, you can listen twice. Bisa dengar sampai 2 kali. Read the questions and select the correct answer from the three options. Ya, jadi nanti bisa diklik. Teman-temannya bisa sampai 2 kali. Jadi kalau yang pertama tidak terdengar dengan jelas, yang kedua diputar lagi bisa. Nanti dengarkan, kemudian nanti ada pertanyaan nih di bagian bawahnya. What will the man get? Apa yang akan didapatkan laki-laki itu? Flowers and card, card and cake, atau cake and flowers. Jadi dia mirip-mirip ya, hati-hati diperhatikan betul. Di pilihan gandanya aja bunga atau kartu, kartu atau kue, kue atau bunga, gitu ya. Kira-kira yang mana? Berdasarkan percakapan di atasnya ini. Ingat ya, bisa di play 2 kali kalau mau recheck. Ya, jadi nih ya ada beberapa itu contoh-contoh soalnya. Ya, ini ada beberapa tips-tipsnya lagi pada saat mengerjakan soalnya, seperti yang sudah kita diskusikan kemarin ya. Oke, saya rasa itu saja beberapa tipsnya supaya teman-teman bisa lebih berhati-hati saat mengerjakannya. Itu saja yang mau saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.